Halo bro, and Sista, semoga kabar baik ya. Luar biasa. Tadi siang nih, kita ikutan seminar online nih bro. Awalnya kita tahu dari grup keluarga, ya kan? Itu ada acara katanya anak-anak Himain Unpad. Kebetulan di situ kan panitianya itu ada yang namanya Renata itu ponakanku, ya. Sama temannya tuh Raditya. Luar biasa. Harus begitu, ya. Generasi milenial NKRI yang luar biasa, ya. Mantap. Jadi ini sih hanya sebagai ulasan aja bro dari pembicara-pembicara tadi itu. Salut juga tuh, clear, ya. Informasinya sangat luar biasa. Itu pertama itu dari Bro Sigar, ya. Intinya adalah di dalam kehidupan ini itu harus ada yang namanya skala prioritas. Memang betul, ya. Di dunia nyata nih Bro Sista, ya, terutama untuk adik-adik ini atau ponakanku mahasiswi Unpad, ya. Memang skala prioritas itu adalah nomor satu. Harus dipikirkan lebih dahulu. Ya, contohnya aja nih, kalau aplikasi di dalam kehidupan Wabro atau Umbro ini, ya kan, ada 3 persoalan, ya, di dalam hidup ini. Kebetulan sekarang kan hobinya naik motor nih, brem 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 gitu kan. Satu, skala prioritas yang pertama adalah keluarga. Yang kedua adalah pekerjaan. Yang ketiga adalah hobi. Nah, itu yang namanya skala prioritas gambaran aja. Tapi cukup clear, cukup jelas tuh Bro Sigar ngasih tahu mengenai skala prioritas. Kalau adik-adik atau ponakan-ponakanku ini, ya, skala prioritas untuk kedepannya seperti apa nih? Ya, cepat-cepat nih nyusun skripsi nih biar selesai, ya kan? Dengan IP yang luar biasa, mudah-mudahan kalian bisa cum laude. Wah, keren aslinya, ya. Terus yang kedua itu, nih yang paling menarik. Yang kedua itu adalah dari Kang Bro Bebeb Junjunan. Itu mengenai realitanya, ya, aplikasinya. Luar biasa tuh, ya. Yang diutamakan itu adalah open mind. Wah, keren istilahnya. Terbuka nih pikiran kita. Tadi dibilang, kata Kang Bro Bebeb, dibilang, kata orang Sunda, ulah jika kurung batoken. Artinya kurung batoken tuh kepala tuh ya tidak berkembang. Pemikiran-pemikiran tuh harus open mind, harus terbuka. Jadi apa? Kalau disimpulkan sama saya itu berarti jangan seperti katak dalam tempurung. Tidak mau tahu mengenai pengetahuan apapun. Harus keluar, harus loncat, itu kenyataan. Luar biasa tuh. Ya, Kang Bro Bebeb Junjunan. Ya, salut lah, bimbing tuh ponakan-ponakan kita itu, anak-anak kita itu. Salut. Mantap, ya. Jadi ulah kurung batoken. Harus motekar. Jangan sampai seperti katak dalam tempurung. Harus loncat dong. Loncat gitu kan. Ini disesuaikan lagi nih dengan kenyataan hidup. Kalau kita hobi bermotor, jangan hanya di tanah Jawa aja. Ya, gaspolnya harus berani ke tanah Sumatera, harus berani ke tanah Bali, harus berani ke Papua, kemana-mana se-NKRI. Nah, maksudnya itu supaya itu ya, tidak kurung batokin lah, bergaul, ya. Luar biasa, salut. Kemudian ini dari Sista siapa ya tadi ya? Sista Almi, ya. Karena dia dengan pengalaman ini segala macam, ternyata intinya seperti kita bicarakan nih adalah good communication, ya. Kita harus punya skill berbahasa. Luar biasa nih, ya, kenyataan, lagi-lagi ke dalam kenyataan hidup. Pada saat kita gaspol ke daerah lintas pulau, ya, kita menyusuri daerah-daerah yang notabene ya ada di antaranya bangsa kita itu masih lebih banyak menggunakan bahasa daerah ketimbang bahasa Indonesia, ya. Jadi ketika kita tahu bahasa daerah tersebut, ya, itu mereka pengakuannya tuh luar biasa. Kemudian terbukalah dia pembicaraan yang tadinya mungkin
hanya 5 menit, menjadi bisa 10 menit, bahkan bisa 1 jam. Bahkan semua rahasia yang ada di daerah itu diinformasikan ke kita. Itu bagus banget, ya, bagus banget. Jadi punya bahasa itu jangan hanya 1-2 bahasa. Kalau bro bahasanya banyak, hanya 3 kata, ya, 3 apa 4 ya. Ya, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya, little sih I can lah, ya. Jadi bahasa itu penting. Bergaul kita, ya, luar biasa. Nah, terus ini satu lagi nih, yang lebih luar biasa itu adalah siapa itu? Oh, ini adalah Kang Bro, Profesor Atip, ya. Kalau itu memang dia antara ilmu sama kenyataan, kemudian bisa melihat ke depan seperti apa, itu cocok itu. Ya, kenapa dibilang cocok, ya? Saya kasih tadi saya coba ambil intisarinya aja. Bahwa ilmu itu adalah sebagai art atau seni, ya. Diaplikasikan untuk perspektif ke depan. Terus dia bisa membuktikan secara teori ataupun harus mengaktualisasikan, ya, bahwa itu harus kita mempunyai jiwa diferensiasi. Diferensiasi artinya berbeda nih. Cocok sekali nih Kang Bro Atip, ya. Maaf nih, saya gini-gini juga dulu waktu zaman masih bekerja sebagai trainer juga. Ini saya akan coba aplikasikan dengan yang pernah saya coba kasih training ke teman-teman, ya, seperti apa. Jadi kalau kita sebagai orang, terutama untuk generasi ini teman-teman, tadi kan udah diulas nih sama Kang Bro Atip, ya, luar biasa Kang Profesor, bahwa kita harus berbeda dengan orang lain, ya, artinya jadilah yang terbaik. Contoh nih, ya, contoh nih, ini ada sekumpulan 1 rim kertas. Ini 1 rim kertas ini terdiri dari beberapa lembar nih, bahkan mungkin ratusan lembar, ya, ratusan lembar. Kalau seandainya kita ini sebagai orang yang rata-rata, ya, katakan yang rata-rata ini dari ratusan lembar ini, ya, kemudian dari masing-masing lembaran ini adalah masing-masing nama atau sekumpulan orang. Kalau kita rata-rata, kita tidak akan bisa muncul atau diketahui oleh orang lain. Istilahnya ya bahasa-bahasa asingnya sih ya mungkin sehari-hari kita harus mengerjakan sesuatu do the best lah ceritanya gitu kan. Nah, kalau seandainya kita berbeda dengan orang lain, ini contoh ya, berbeda dengan orang lain, walaupun dari kumpulan ini banyak nih nama-nama yang ada di sini, tapi kita lebih unggul, ya, dari orang lain, pasti nama kita akan dikenal, ya, akan dikenal. Artinya kita berbeda dari rata-rata ini. Coba kita perhatikan, ya. Yang terakhir adalah ini, ya. Ini adalah ada nama di sini. Namanya di sini adalah Brode, ya. Artinya ini adalah berbeda dari rata-rata nama-nama yang ada di kebanyakan orang, ya. Jadi muncullah yang tertera di sini adalah nama orang. Ya, ini sih hanya sebagai contoh aja. Nama orang yang berbeda dan lebih unggul dari rata-rata ini, ya. Nah, jadi walaupun dia lembaran paling belakang, tapi dia kelihatan itu, bro and sister, ya. Ini sih aplikasi aja ini, bukan menggurui ini, maaf nih Kang Bro Prof Atip, ya. Ini saya hanya aplikasi bahwa memang saya hanya memberikan satu semangat kepada teman-teman atau adik-adik ini, ya, supaya menjadi yang terbaik, ya. Kalau menjadi yang rata-rata udah banyak populasi di kita ini,
Generasi muda yang rata-rata mau banyak, ya, jadi harus lebih unggul, ya, luar biasa, ya. Tetap semangat teman-teman, ya. Terima kasih, hatur nuhun kasadayana, ya. Abdi tos tiasa ngiringan seminar, tapi paling tidak, wah, adrenalin ini serasa masih muda lagi nih, serasa masih umur ya 20-25an lah ceritanya, ya. Rasanya ingin, wah, ya, tapi sudahlah. Ikut aja ini udah luar biasa nih. Maklum, usia nih udah 60 tahun. 60 tahun. Maaf kata ya, kalau misalnya ada hal yang salah. Itu sih hanya menyimpulkan aja, bukan menyimpulkan, sorry. Apa namanya istilah nama ya, ya sedikit memberikan semangat lah kepada adik-adikku, kepada ponakan-ponakanku yang ada di jurusan hukum internasional Unpad. Jadilah yang terbaik, ya. Melanglang buana ke seluruh dunia, munculkan nama Indonesia anu hebat. Tetap semangat, ya, tetap semangat. Terima kasih. Kali ini adalah ikutan seminar, ya, seminar Himain Unpad, ya, Himpunan Mahasiswa Internasional Unpad nih sepertinya singkatannya. Terima kasih ya, tetap semangat, harus semangat, ya, mantap.